Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Goklas Yaan, MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Juliandi dengan NIM 250201020071. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis 5 jurnal terpublikasi tentang tahun 2020 sampai 2025 dalam mata kuliah manajemen risiko. Izin share screen. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana penerapan manajemen risiko dalam berperan untuk meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas, serta mendukung keberlanjutan perusahaan di berbagai sektor melalui proses identifikasi, pengendalian, dan mitigasi risiko secara sistematis. Baiklah, kita akan ke jurnal yang pertama, yaitu jurnal mengenai optimasi sistem pengelolaan dampak lingkungan pertambangan melalui integrasi model manajemen risiko industri. Penulis jurnal ini adalah Sri Wahyuni dan Yeli Fitri pada tahun 2025. Latar belakang masalah, pada jurnal pertama penulis membahas sektor pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Namun di sisi lain, sektor ini juga memiliki risiko lingkungan yang tinggi serta yang harus ditanggulangi, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem. Walaupun regulasi seperti UU Minerba dan AMDAL sudah ada, dalam praktiknya masih ditemukan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan perusahaan. Disinilah muncul kesenjangan antara aturan dan implementasi. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan manajemen risiko yang lebih sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas regulasi pertambangan dari perspektif manajemen risiko industri, serta mengusulkan integrasi antara regulasi, manajemen risiko, dan teknologi monitoring agar pengelolaan dampak lingkungan menjadi lebih optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sistematik literature review. Penulis menganalisis berbagai jurnal, buku manajemen risiko, dan regulasi resmi melalui tahapan identifikasi, screening, klasifikasi, analisis, hingga sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sebenarnya sudah kuat secara hukum, tapi implementasinya belum maksimal. Pendekatan berbasis ISO 31010 dinilai lebih sistematif, dan teknologi seperti IoT dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Implikasinya, pengawasan harus berbasis risk-based enforcement dan integrasi teknologi menjadi solusi untuk pertambangan berkelanjutan. Selanjutnya, kita menuju kepada slide yang berikutnya, yaitu jurnal kedua terkait manajemen risiko dalam ketidakpastian global. Penulis sebagai terlampir berikut Alfiana, Reza Balfirudis, dan kawan-kawan. Jurnal dibuat pada tahun 2023 dengan latar belakang membahas kondisi dunia usaha yang menghadapi ketidakpastian global seperti krisis ekonomi, pandemi, dan disrupsi teknologi. Banyak perusahaan yang masih bersifat reaktif, bukan preventif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pentingnya manajemen risiko dalam kondisi ketidakpastian serta bagaimana strategi organisasi agar tetap bertahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan dasar teori ISO 31000. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko meningkatkan kesiapan organisasi dan memperkecil potensi kerugian. Organisasi yang adaptif lebih mampu bertahan dalam krisis. Implikasinya, perusahaan harus melakukan risk assessment berkala dan membangun budaya sadar risiko di seluruh level organisasi.
Selanjutnya kita ke jurnal yang ketiga yaitu terkait pengelolaan risiko operasional. Penulis Hengki dan kawan-kawan pada tahun 2024. Latar belakang masalah yaitu operasi risiko operasional sering menjadi penyebab utama kerugian perusahaan, baik karena human error, sistem, proses, maupun faktor eksternal. Lemahnya kontrol internal memperbesar potensi kegagalan. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi jenis risiko operasional dan menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui survei dan analisis statistik untuk melihat hubungan antara risiko dan kinerja. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sistem kontrol internal yang baik mampu menurunkan risiko dan meningkatkan efisiensi. Implikasinya, perusahaan harus memperkuat kontrol internal dan melakukan monitoring risiko secara berkelanjutan. Kita ke jurnal yang keempat, yaitu risiko dalam sektor industri. Latar belakang masalah adalah jurnal ini membahas risiko hukum khususnya dalam sektor keuangan dan industri. Risiko hukum dapat menimbulkan kerugian besar apabila terjadi pelanggaran kontrak atau regulasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko hukum serta efektivitasnya dalam meminimalkan potensi kerugian. Metode yang digunakan adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif. Hasil yang didapatkan yaitu hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko hukum yang baik mampu melindungi perusahaan dari sengketa dan kerugian finansial. Implikasinya, perusahaan harus memperkuat kepatuhan regulasi dan sistem legal risk management. Kita ke jurnal yang terakhir, yaitu strategi mitigasi risiko. Latar belakang masalah yaitu banyak organisasi belum memiliki mitigasi risiko yang jelas, sehingga berpotensi mengalami kerugian finansial dan reputasi. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil implikasi yang didapatkan yaitu hasilnya menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang sistematis mampu menurunkan potensi kerugian dan meningkatkan kesiapan organisasi. Implikasinya, perusahaan perlu memiliki SOP mitigasi risiko yang jelas serta melakukan evaluasi secara periodik. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah setelah menganalisis 5 jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting di berbagai sektor. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian finansial, masalah hukum, kerusakan lingkungan, hingga penurunan kinerja perusahaan. Sebaliknya, penerapan manajemen risiko yang sistematis mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas operasional, dan daya saing. Oleh karena itu, manajemen risiko bukan hanya alat pengendalian, tetapi strategi utama dalam menghadapi ketidakpastian global. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.